Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati anak-anakku ya yang berada di rumah, mudah-mudahan tetap sehat, jaga kesehatan. Semoga di hari berikutnya kita bisa tatap muka dengan baik sehingga besok dalam mata pelajaran bisa lebih bagus, lebih enak dan lebih bisa diterima. Untuk materi pembelajaran kali ini yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia yang kemarin kita laksanakan. Yang bab pertama yaitu mengenai teks prosedur. Teks prosedur kemarin kita sudah di pertemuan yang keempat. Sekarang kita lanjutkan ke teks eksplanasi. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia itu kemarin sudah saya terangkan bahwasanya keterampilan berbahasa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menyimak, yang kedua yaitu berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat adalah menulis. Keterampilan berbahasa ini supaya kita bisa mempelajari keseluruhan mulai dari awal hingga akhir ya, supaya besok kedepannya itu bisa menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Kalau menjadi pemimpin berarti menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang bisa menguasai segalanya, termasuk menyimak, berbicara, membaca, dan dilanjutkan dalam menulis. Anak-anakku sekalian ya, di rumah mungkin ada yang membawa buku materi pembelajaran ini ya, itu tolong dibuka yaitu teks eksplanasi. Nanti di sini saya terangkan bagaimana ya teks tersebut dan tujuannya untuk apa dan manfaatnya untuk apa. Nanti kita bisa bersama-sama menikmatinya. Sebelum kita mulai biasanya terlebih dahulu kita berdoa semoga apa yang kita pelajari di waktu ini bisa lancar dan membawa manfaat di kemudian hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya langsung di pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran materi bahasa Indonesia kelas 11 tentang teks eksplanasi. Selanjutnya dari pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial, ilmu pengetahuan budaya, dan lainnya. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi dan sesudahnya. Jadi pengertiannya itu seperti itu, yaitu proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam, baik itu mengenai pengetahuan, sosial, dan lainnya. Selanjutnya, jadi untuk pembelajaran kali ini itu ada tujuannya. Tujuan dari kita mempelajari teks eksplanasi itu satu, menjelaskan fenomena yang terjadi. Jadi harus kita jelaskan fenomena yang terjadi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menginformasikan sesuatu peristiwa aktual kepada semua orang. Jadi berita berita itu ya harus bagus, harus terupdate, harus fakta. Nah, ini termasuk kejadian-kejadian itu nanti ditulis ya. Kalau membuat teks itu ditulis ya yang sesuai ya, jangan asal-asalan atau berita hoax seperti itu. Biasanya teks jenis ini dipakai pada teks berita yang dibacakan
ataupun dimuat dalam sebuah media cetak. Nah, sekarang ini gencar-gencarnya banyak berita yang kurang bagus, yaitu berita hoax atau hoax ya. Berita tersebut itu tidak termasuk dari teks eksplanasi, berita yang kurang baik. Oleh karena itu kalau kita besok membuat teks eksplanasi ya berdasarkan berita atau fakta. Penjelasan yang diberitakan pada teks akan menjawab segala pertanyaan yang mungkin dialami oleh banyak orang di suatu wilayah. Misalkan di sana terjadi tsunami, nah itu, terus terjadi banjir, itu kita bisa menulis. Untuk fenomena sosial, teks ini akan memberikan gambaran secara lengkap hingga pembaca tahu harus melakukan apa. Selanjutnya untuk masalah sosial, pembaca akan tahu jika di suatu wilayah sedang heboh peristiwa tersebut. Misalkan ada pembagian sembako yang berjubal-jubal, nah itu kejadian-kejadian peristiwa yang sifatnya sosial. Yang kedua yaitu menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa itu tujuan utama pembuatan teks eksplanasi adalah menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa tersebut. Ada yang menyebabkan suatu peristiwa besar itu terjadi hingga mengundang banyak perhatian orang. Adakah faktor internal dan eksternal yang menyebabkan peristiwa itu hingga menyebabkan dampak yang sangat luas. Teks eksplanasi juga akan menjelaskan seberapa besar dampak dari peristiwa itu. Apakah akan bertahan lama atau sebentar saja, dengan melihat akibat yang ditimbulkan suatu kelompok masyarakat atau pemerintah. Diharapkan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk semuanya. Jadi anak-anakku, kalau besok saya suruh untuk membuat teks eksplanasi, nanti setelah ini saya share bagaimana sih contoh-contohnya supaya Anda bisa membuat teks tersebut dengan baik dan benar. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi. Satu, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, sebab, akibat, dan interpretasi. Teks eksplanasi pasti memiliki struktur pernyataan umum, sebab, akibat, dan interpretasi. Pernyataan umum mengenai peristiwa yang terjadi ditopang dengan sebab akibat, dan interpretasikan dengan analisa mengenai peristiwa tersebut sebagai kesimpulan terakhir untuk menegaskan. Begini maksudnya ya, jadi kalau membuat teks eksplanasi tersebut itu harus berdasarkan ada pernyataan, misalkan melihat sebuah kejadian gunung meletus, nah itu kan pernyataan umum. Nah sebabnya bagaimana kok bisa terjadi gunung meletus, akibatnya bagaimana kalau sudah gunung meletus. Nah sebab akibatnya ini nanti sampai tulis ya supaya bisa cara membuatnya atau teks eksplanasinya itu bisa terbuat dengan baik dan benar. Itu strukturnya yang terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Selanjutnya yang kedua, informasi berdasarkan fakta dan data. Tadi sudah saya terangkan bahwasanya informasi ini supaya bisa diterima oleh orang yang lain itu ya, kalau berita ini memang berita yang benar itu harus berdasarkan fakta dan data. Penjelasan harus disertai fakta dan data. Penjelasan harus disertai dengan segala bentuk data-data akurat yang didapatkan. Data tersebut bisa diperoleh dari hasil penelitian wawancara, observasi, ataupun dari referensi buku-buku, berita-berita, dan sejenisnya. Data dalam teks eksplanasi ini harus bersifat fakta nyata di lapangan. Oleh karena itu, teks jenis ini selalu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa nyata. Jangan asal-asalan ya, jangan asal-asalan membuat berita itu, jangan asal-asalan. Jadi teks
eksplanasi ini beritanya harus valid, benar-benar nyata. Misalkan di sana terjadi gunung meletus tadi. Gunung meletus itu misalkan Gunung Bromo yang pada tahun ini tanggal ini jam sekian itu terjadi gunung meletus. Nah, ini akibatnya bagaimana kalau sudah terjadi gunung meletus? Sebabnya bagaimana? Ya, kok bisa gunung meletus? Nah, ini setelah itu beritanya itu dimuat di teks eksplanasi tersebut. Yang ketiga, bersifat objektif, ya. Teks eksplanasi harus bersifat objektif. Jangan hanya ada kadarnya tanpa data dan fakta. Tidak diperbolehkan hanya melakukan khayalan atau persepsi belaka meski didukung bukti realitas real. Jadi begini cara membuatnya itu tidak asal-asalan seperti konon katanya, syahdan dan lain sebagainya. Itu jangan, itu kan nanti membuat cerita yang hanya khayalan, tidak diperbolehkan. Jadi harus berdasarkan fakta dengan bukti dan dukungan yang real. Anak-anakku yang berbahagia, adapun ciri-cirinya yaitu tadi yang keempat, membahas mengenai pengetahuan dan peristiwa. Teks eksplanasi bukan hanya sekedar teks cerita tanpa tujuan yang jelas, bukan hanya sekedar untuk hiburan dan sejenisnya, namun teks jenis ini harus memberikan suatu informasi dan pengetahuan yang akan dipaparkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi beserta proses-proses sebab akibatnya. Jangan memasukkan unsur yang subjektivitas pada teks jenis ini, kecuali sebagai pendapat didasarkan analisa yang tepat. Jadi jangan asal-asalan kalau membuat. Nah, terus harus ada bukti yang nyata. Nah, setelah itu ada pendapat orang, misalkan pendapat dari Profesor Dr. Raden Mas Ambar Suyitno misalkan, ini itu harus ada, ya, harus berdasarkan fakta kalau menjelaskan itu. Yang nomor 5, bersifat informatif. Teks eksplanasi harus bersifat yang memaparkan data, ada datanya, menjelaskan informasi secaranya tanpa bersifat menggurui dan mendoktrin. Tidak hanya tadi bersifat menggurui atau menanyakan doktrin, ya. Selanjutnya dari pembelajaran kali ini saya terangkan secara menyeluruh dulu. Besok kita jelaskan secara terperinci mengenai teks eksplanasi. Adapun kaidah dari teks eksplanasi, ada kaidah kebahasaan. Satu, fokus pada hal yang bersifat umum, bukan partisipasi manusia. Contohnya tadi tsunami, banjir, gempa bumi, kerusuhan dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku atau ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi, kronologi atau hubungan waktu dan kausalitas atau sebab akibat tadi. Nomor 5 yaitu menggunakan kalimat pasif, kalimat yang subjektif berperan sebagai korban yang dikenai suatu tindakan. Predikat pada kalimat ini biasanya berimbuhan di ataupun ter. Di atau ter. Selanjutnya, struktur berikut adalah struktur teks eksplanasi. Ya, pertama, pernyataan umum, ya, merupakan bagian pertama dari teks eksplanasi yang isinya mengenai penyampaian topik permasalahan yang akan dibahas. Tadi kalau umum, ya, pernyataan umum. Bagian ini menulis gambaran mengenai apa dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi.
penulisan dari pernyataan umum ini harus menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi tersebut hingga selesai. Berita itu dibuat secara menarik berdasarkan fakta. Jangan asal-asalan menarik tidak berdasarkan fakta akan menjerumuskan orang ya. Berita kalau tidak berdasarkan fakta akan menjerumuskan orang. Jadi berita yang kurang baik. Nah, itu menjadi amal tersendiri. Orang yang menyampaikan kebohongan adalah perbuatan yang berdosa. Selanjutnya yang kedua, deretan penjelasan. Kalau sudah secara umum ya, kalau sudah secara umum itu digambarkan, setelah itu ada penjelasan ya. Deretan penjelasan merupakan bagian yang sering juga disebut sebagai urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Pada bagian ini terdapat penjelasan yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu ya. Jadi penjelasnya seperti itu. Makna itu ya ada yang kalimat itu ada kalimat deduktif dan induktif, itu sama ya. Ada pernyataan umum, setelah itu dijelaskan ya, dijelaskan satu persatu. Nah, bagian penjelasan ini termasuk di teks eksplanasi itu adanya sebab akibat fenomena tersebut. Yang ketiga adalah interpretasi, merupakan bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau kesimpulan dari topik atau proses yang dibahas. Jadi kalau kita sudah membuat teks eksplanasi mulai dari pembukaan, mulai isinya tadi, terus sebab akibatnya tadi, nah, kemudian intisarinya itu juga kegunaannya itu bagaimana. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan supaya kita membuat teks eksplanasi itu bisa baik dan benar. Nah, ini nanti ada contoh, yaitu petir. Petir merupakan peristiwa lepasnya muatan listrik. Nah, ada petir. Ada lagi tidak perlu saya baca ya. Ada petir itu nanti sampean bisa atau Anda bisa melihat bagaimana sih terjadinya petir, mengapa sih terjadinya petir, dan disebabkan karena apa. Nah, setelah itu kalau sudah ada petir bagaimana? Nah, setelah itu nanti kalau kita bisa, berarti kita mampu menanggulangi ya, mampu mencegah, seperti itu. Selanjutnya ini langsung terlalu panjang dan lebar, mungkin nanti bisa dilihat di bukunya masing-masing ya. Di rumah dilihat di halaman itu teks eksplanasi, jangan dibaca keseluruhan, itu ada contoh-contohnya. Kalau ini tadi contoh dari teks eksplanasi, ada petir, ada banjir, ada gunung meletus dan lain sebagainya. Ini contoh banjir, saya bacakan sedikit saja. Banjir merupakan suatu gejala alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental maupun material. Nah, banjir adalah luapan air secara besar, dapat menggenangi, menerjang suatu daerah-daerah dan masuk ke pemukiman warga. Hal ini karena sungai sudah tidak mampu menampung air, banjir sudah terjadinya banjir seperti itu. Tidak perlu saya bacakan ya, nanti sampean lihat di buku sampean masing-masing ya, yang kemarin sudah meminjam buku paket di sekolahan, walaupun karena pandemi kemarin itu kan, jadi pertama sudah saya sebarkan buku paketnya masing-masing. Semoga sampean bisa belajar di rumah ya, tetap menjaga protokoler ya, kesehatan, jangan lupa kalau keluar jangan lupa pakai masker dan lain sebagainya. Pokoknya kita ikuti aturan pemerintah, belajar yang sungguh-sungguh.
Faktor manusianya ini tadi sudah ada banjir. Kalau kita sudah melihat dari contoh ada petir, ada banjir, itu seperti ini pernyataan umumnya. Banjir merupakan suatu gejala alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi banjir itu mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental maupun material. Banjir adalah luapan air secara besar, dapat menggenangi dan menerjang suatu daerah-daerah dan masuk ke permukiman warga. Nah, ini pernyataan umum. Nanti ada pernyataan penjelas. Nah, ini pernyataan penjelas. Isi berkaitan sebab akibat. Kalau tadi banjir itu menjadikan kerusakan secara umum, maka yang kedua ini adalah isi penjelas, pernyataan umum dan ada pernyataan penjelas. Nah, banjir sebab akibat. Banjir terjadi tidak mungkin datang begitu saja. Moro-moro no banjir, tidak seperti itu, ya. Jadi terjadinya banjir setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor alam dan faktor manusia. Jangan-jangan di musim kemarau ini terus langsung ada banjir, kan tidak mungkin. Nah, kalau musim kemarau, ya kalau tidak ada hujan ya tidak akan banjir. Nah, jadi ada sebab akibat. Mungkin itu saja yang ini interpretasi, ya. Banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif, ya, disebabkan oleh faktor alam. Agar tidak terjadi banjir kembali, mestinya sebagai seorang manusia kita memperlakukan alam dengan baik. Kalau sudah melihat sebabnya itu seperti itu, berarti kita harus bisa menanggulangi. Bagaimana sih supaya tidak terjadi banjir? Ya toh? Nah, bagaimana sih supaya tidak terjadi longsor? Nah, bagaimana sih supaya tidak terjadi kerumunan yang menyebabkan virus corona ini ada? Nah, itu yang harus kita tanggulangi supaya bisa mengobati sebuah penyakit. Itu harus ada, tadi sudah, kalau ada sebabnya berarti ada akibatnya, jadi kita bisa menanggulangi sebuah penyakit. Kalau kita, ini pengangguran, ya, ada pengangguran. Ini kalau saya terangkan terlalu panjang, mungkin nanti bisa dilanjut di kesempatan yang akan datang, di pertemuan, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang itu bisa bisa tatap muka lagi, sehingga saya lebih tahu detailnya wajah-wajah Anda yang berada di rumah selama ini. Sudah beberapa bulan, ya, ini sudah beberapa bulan ini kita tidak ketemu, jadi hanya lewat media WA, kadang Facebook dan lain sebagainya, hanya itu saja. Oleh karena itu, ya, jaga kesehatan. Kalau kita mentaati peraturan pemerintah, insya Allah bisa selamat dan sehat, baik selamat di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna, baik berguna untuk diri sendiri atau berguna untuk orang lain. Jadi manusia jangan hanya sebagai manusia saja, manusia itu harus berguna untuk orang lain. Kalau hanya sebagai manusia saja, saya kira hidup ini kok kelihatannya kurang bermanfaat, gitu. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa, ya, apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia dan di akhirat. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi, ya, dalam acara tatap muka, ya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.